Selama abad pertama, ketika Kekaisaran Romawi menguasai dunia pada saat itu, gerakan akar rumput yang kontra budaya lahir di bagian timur Kekaisaran ini. Ya, gerakan ini dimulai di antara orang-orang Yahudi yang telah tersebar ke seluruh dunia selama berabad-abad. Namun, dimanapun mereka tinggal atau bahasa apapun yang mereka gunakan, mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai keturunan Abraham yang mengabdi kepada satu-satunya Allah yang benar. Dan setiap tahun, mereka akan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari suci. Dalam salah satu perayaan ini, yaitu Hari Raya Pentakosta, para pengunjung itu bertemu dengan sekelompok orang Yahudi yang ternyata bisa berbicara dalam logat asli semua orang. Ya, mereka bercerita tentang seseorang yang bernama Yesus yang dihukum mati oleh penguasa Romawi. Mereka menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan sekarang ditinggikan sebagai raja yang sejati atas Israel dan seluruh dunia. Dan sekarang Yesus mengajak orang-orang untuk hidup di dalam nilai-nilainya yang terbalik dari nilai-nilai dunia dan juga hidup di bawah pemerintahannya yang disebut Kerajaan Allah. Dan ribuan orang Yahudi memutuskan untuk tinggal di Yerusalem dan bergabung dalam gerakan tersebut yang bertumbuh dalam jumlah dan pengaruhnya dan juga disukai oleh banyak orang. Kecuali oleh para pemimpin bait suci di Yerusalem. Mereka menganggap gerakan ini sebagai aliran agama yang berbahaya dan bahkan menghukum mati salah satu pemimpinnya yang bernama Stefanus. Yerusalem sudah tidak aman lagi. Jadi sebagian besar pengikut Yesus melarikan diri ke daerah terpencil yang disebut Yudea. Kita mungkin berpikir inilah akhir dari kisahnya. Tetapi sebenarnya tragedi inilah yang menyebabkan gerakan ini menyebar keluar Yerusalem. Dari sinilah bagian kedua dari kitab Kisah Para Rasul dimulai. Para pengikut Yesus tersebar sampai ke tempat-tempat yang mengherankan, seperti Samaria, tempat kediaman musuh lama mereka. Ya, dan Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana orang yang tak disangka-sangka mulai mengikut Yesus. Misalnya seperti tukang sihir dari Samaria yang harus belajar bahwa mengikut Yesus bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan melepaskannya untuk melayani orang lain. Ada juga kisah tentang seorang sida-sida Ethiopia yang setelah membahas kitab Nabi Yesaya dengan Filipus, ia memutuskan untuk bergabung dengan gerakan ini. Ya, Yesus sedang memperluas gerakannya ke Yudea dan Samaria, seperti yang ia katakan sebelumnya. Wah, bagus sekali. Namun di Yerusalem, kita bertemu dengan Saulus dari Tarsus. Ia adalah bagian dari elit agama yang menentang gerakan baru tersebut dan ia mencari dan menangkap pengikut-pengikut Yesus kemanapun ia pergi. Laki-laki yang kejam. Tapi cobalah pikirkan dari sudut pandangnya. Di masa lalu, bangsa Israel telah berpaling kepada Allah lain dan nabi-nabi palsu yang membawa mereka kepada bencana. Saulus berpikir ia sedang melindungi Israel dan kehormatan Allah dengan menyingkirkan orang-orang ini. Kemudian Saulus mendengar bahwa gerakan ini telah menyebar ke utara ke Damaskus. Maka berangkatlah ia ke sana untuk mencari dan menangkap lebih banyak lagi pengikut Yesus. Namun di tengah perjalanan, Saulus tiba-tiba bertemu sendiri dengan Yesus yang telah bangkit itu. Yesus bertanya mengapa Saulus melawan dia. Kemudian Yesus mengangkat Saulus menjadi alatnya untuk pergi kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Saulus tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Dan akhirnya ia tiba di Damsyik, tetapi sekarang ia memberitakan kabar baik tentang Yesus yang selama ini ia lawan. Dan tak ada yang pernah menduga hal ini akan terjadi. Benar sekali. Lalu hal yang sama terjadi kembali. Di kota pelabuhan Kaisarea, ada seorang perwira Romawi yang bernama Cornelius. Ia mewakili semua hal yang dibenci oleh orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya menjemput seseorang yang bernama Petrus. Maka datanglah Petrus dan ia menjumpai Cornelius, sahabat-sahabatnya dan sanak saudaranya yang berkumpul di rumah Cornelius. Orang Yahudi tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi agar terhindar dari kecemaran. Jadi, apa yang akan dilakukan Petrus? Nah, sebelumnya Petrus mendapatkan suatu penglihatan. Allah membawa kepadanya sekumpulan binatang yang haram untuk dimakan oleh umatnya. Lalu Allah berkata kepada Petrus, makanlah ini. Wah, ini mengejutkan Petrus. Ia berkata, aku belum pernah makan apapun yang haram. Dan Allah menjawab, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan setelah itu, penglihatan itu pun berakhir. Jadi, apakah Petrus akan makan makanan yang baru? Tidak, ia adalah orang Israel yang menghormati hukum tentang makanan ini sepanjang hidupnya. Penglihatan ini ditujukan untuk mempersiapkan dia ketika ia harus berdiri di antara orang-orang yang bukan Israel yang
yang cemar ini. Dan ia menyadari bahwa Allah sedang menyatakan bahwa orang-orang ini juga merupakan bagian dari keturunan Abraham. Maka Petrus memutuskan untuk tinggal dan menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Dan Roh Kudus menyatakan dirinya sama seperti pada hari Pentakosta. Tetapi kali ini Roh Kudus turun ke atas perwira Romawi itu dan seluruh keluarganya yang bukan Yahudi. Gerakan ini semakin meluas. Jadi, sekembalinya ke Yerusalem, Petrus menceritakan kepada rasul-rasul lainnya tentang apa yang telah terjadi. Dan mereka bahkan mendapat kabar tentang lebih banyak lagi orang bukan Yahudi yang mengikuti Yesus di kota perdagangan di utara yang bernama Antiokhia. Jadi mereka mengutus seseorang yang bernama Barnabas untuk melihat keadaan di sana. Barnabas mendapati gerakan Yesus ini bertumbuh dengan baik di Antiokhia dan terdiri dari orang-orang dari seluruh dunia. Karena itu, Barnabas merekrut Saulus untuk datang dan bekerja bersama-sama dia di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka mengajar, tinggal bersama-sama dengan jemaat di sana, dan menyaksikan gerakan itu bertumbuh. Gereja di Antiokhia merupakan jemaat Yesus pertama yang terdiri dari berbagai bangsa. Dan disinilah para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen, pengikut Kristus. Jadi gerakan Yesus mengalami perubahan dari hanya sekelompok orang Yahudi Mesianik di Yerusalem menjadi gerakan Yesus yang terdiri dari berbagai suku yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka memiliki iman yang sama, yang berpusat pada kabar baik tentang Yesus yang disalibkan, yang menjadi raja atas segala bangsa. Namun kabar baik dan cara hidup mereka yang baru membuat orang lain bingung, bahkan menjadi ancaman bagi warga Romawi di sekitar mereka. Dan selanjutnya, kita akan menyelidiki konflik yang terjadi saat gerakan ini menyebar ke seluruh dunia, atau seperti kata Yesus, sampai ke ujung bumi.